Bu, bagaimana secara awal mendirikan usaha bakpia Muria ini? Tahun seperti tahun berdirinya gitu. Tahun berdirinya itu sekitar 2015 akhir. Kita ngawalinya itu dari bakpia Muria. Bakpia Muria itu kan kita yang tanpa isian jenang. Jadi kita produksi itu bakpia yang tanpa isian jenang. Jadi seperti yang di Yogyakarta. Itu tadinya tuh karena mikirnya saya memang bukan asli orang Kudus, tapi saya kepengen ngembangin kayak oleh-oleh selain istilahnya selain jenang, karena orang kadang kan udah jenuh sama makanan maksudnya kayak jenang gitu kan, kadang orang tuh mungkin udah ada yang bosan. Akhirnya saya membuat produksi bakpia, tapi dulu awalannya itu dengan olahan singkong, ya ubi gitu kan, ubi terusan kita olah jadi untuk isian jenang. Kemudian kita mengembangkan, kita kerjasama dengan Mubarok, karena Mubarok ternyata tertarik dengan inovasi baru. Akhirnya muncullah ide bakpia isi jenang. Dari kapan itu Bu, kalau boleh tahu bakpia isi jenang itu dimulai? Dari tahun 2016 awal kalau nggak salah tuh sekitar bulan Maret April ya. Dapat inovasi dari mana? Dapat apa? Inovasi membuat usaha ini. Dapat inovasinya yaitu mungkin karena istilahnya kita dari Mubarok itu kita kayak muncul ide gitu kan. Mubarok itu produksi jenang, kemudian karena Mubarok juga ingin mempunyai inovasi baru, dan di saya juga produksi bakpia. Akhirnya kita kolaborasi. Di awal berdirinya pasti kan ada masalah pemasaran tuh. Kalau masalah pemasaran pas awal itu online atau offline atau gimana Bu? Iya, awal-awal tuh sebenarnya online tuh saya jarang, karena kan dulu proses pemasarannya ya kita biasanya ikut pameran, kita dibantu sama pemerintah dinas tempat untuk ikut pameran. Kemudian ya kalau ada pameran-pameran di luar kota yang sendiri tanpa pemerintah kita juga ikut untuk promosi awal. Untuk saat ini jumlah karyawannya berapa Bu? Untuk jumlah seluruh karyawan itu sekitar 18. Itu semua sudah terbagi semuanya? Iya, karena kan usaha ini kan jadi perusahaan saya kan ya walaupun UMKM ada membawahi dua, itu bakery sama bakpia. Tapi kalau untuk yang bakpia itu totalnya 6. Kalau untuk yang semuanya sama yang lain-lain sama bakery itu 18. Untuk modal awal membangun usaha ini berapa ya kisarannya sekitar berapa ya, 10 jutaan mungkin ya. Modalnya itu nggak terlalu besar sih, karena kalau bakpia itu kan sebenarnya dulu kita prosesnya karena UMKM kita belum ada mixer kayak gini ya. Ini kan udah pengembangan. Dulu tuh kita masih yang ngulen pakai tangan. Iya, cuman kalau terus ngoven pun juga kita nggak pakai oven, tapi kita pakai teflon karena memang benar-benar itu. Kemudian semakin berkembangnya waktu kan, namanya usaha kita pengennya berkembang kan. Alat-alat sama bahan-bahan yang digunakan apa saja? Alat-alatnya ya ada oven, ada mixer, terus loyang. Kemudian untuk bahan baku ya otomatis ada tepung terigu, itu bahan utama. Kemudian ada mentega, ada gula, ada jenang, ada kacang hijau, ada keju. Berarti ada berapa varian di bakpia Muria ini? Kalau bakpia Murianya sendiri itu cukup banyak, itu ada 6 varian. Itu sebenarnya ada isian ubi, isian coklat, isian kacang hijau, kemudian isian labu. Itu standar lah, istilahnya standar seperti yang di Jogja, tapi saya mix sendiri. Kalau yang untuk bakpia jenang itu ada bakpia jenang original, itu isiannya hanya jenang. Kemudian bakpia jenang kacang hijau sama bakpia jenang keju. Kalau dari bahan bakunya isi varian ini buat sendiri atau dari supplier Bu? Maksudnya yang apa? Yang jenangnya? Yang jenang sama yang original belum, yang detik senang. Oh, kita semuanya bikin sendiri, kecuali yang jenang karena kita kerjasama, otomatis kita ngambilnya dari supplier. Proses pembuatan bakpia ini berapa lama Bu? Proses pembuatannya kalau tergantung ya, kalau prosesnya sebenarnya sih nggak terlalu lama, tapi kalau untuk satu hari kita produksi itu kan sekitar 60-70 kardus per hari. Itu ya dari pagi jam 8 sampai jam 4. Apakah Ibu bekerja sama dengan outlet setempat atau gimana? Sementara kita sama jenang Mubarok aja dulu sih Mas.
karena ini kan kerjasama, jadi kan maksudnya kita kayak apa, menjaga kepercayaan Iya. lah. Kalau misalkan memang dari Mubaraknya mengizinkan kita untuk titip-titip di outlet lain, nggak apa-apa. Jika ada pesanan dari luar kota, dapat dijamin kualitasnya dapat bertahan berapa lama? Oh ya, ya dijamin, karena kita juga beberapa kali pernah kirim ke luar kota. Itu ketahanan bakpia kita sekitar 14 hari atau 2 minggu, tapi ya lebih baik itu 10 hari untuk dikonsumsi ya, karena walaupun ada expirednya tetap aja kalau bisa sebelum expired kita Iya. sudah. Terus pemilihan ekspedisi juga kita pemilihan yang 1 hari sampai. Dari awal buka sampai sekarang, biasanya profit per bulannya berapa ya? Kalau boleh tahu. Profit per bulannya ya beda-beda sih ya Mas, soalnya kan kadang kalau Iya. untuk ini, kalau bukan bersih ya Iya. masih ini kotor itu ya sekitar 30 juta itu ada, tapi itu pas waktu belum pandemi ya, karena Iya. ini kan kendala pandemi, produksi kita juga nggak setiap hari, terusan pegawai juga kita juga nggak semua dimasukkan, jadi kayak shift-shiftan gitu. Yang penting tuh masih berjalan pelan-pelan. Ya, mengenai pandemi ini Bu, kalau pasti kan usaha produksinya menurun. Apakah ada inovasi atau terobosan tersendiri Bu, agar tidak tidak menurun gitu atau gimana gitu? Oh iya, nah yang nggak menurun ya otomatis kita jualan online kan, kita Iya. gencar di online karena kan mungkin orang-orang kan ada yang awal-awal pandemi kan orang-orang takut untuk keluar dari Iya. rumah kan, jadinya kita gencar ke online. Kemudian kita juga selain produksi bakpia juga kita kan kebetulan ada bakery, jadi jangan sampai memutus pegawai untuk bekerja, jadi pas momen itu kita produksi kue kering juga untuk menambah income juga. Dalam berusaha kan pastinya ada kerugian Bu. Apakah pernah mengalami kerugian Bu? Alhamdulillah belum pernah sih, maksudnya selama ini belum pernah ada kerugian tuh, belum pernah ada. Cuman kalau misalkan ada misalkan kerugian bukan material ya, kerugian Ya. kan ada di perusahaan, mungkin nama baik Ini ya. atau gimana, pernah ada misalkan komplainan gitu, tapi alhamdulillah pernah ya, maksudnya bisa kita atasi. Untuk pengoperasian, untuk kegiatan operasionalnya bagaimana Ibu menjalankannya selama sebelum pandemi dengan setelah pandemi, apa perbedaannya? Perbedaannya ya, kalau sebelum pandemi kita bisa produksi setiap hari. Iya. Kemudian kalau momen-momen seperti momen-momen besar kayak Lebaran, Tahun Baru, kita produksinya bisa meningkat 3 kali lipat. Setelah pandemi ya otomatis berubah. Maksudnya pernah kita juga hampir stop beberapa bulan ya, stop produksi awal-awal pandemi gitu kan, karena kan untuk produksi bakpia kan kita yang di marketnya kan untuk pusat oleh-oleh Iya. ya, terus sementara orang yang datang ke Kudus juga sedikit, kemudian produksi tidak tiap hari, pegawai juga kita shift. Terima kasih Bu karena sudah Ya, mau diajak ke Banda. sama-sama, terima kasih.